Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan materi ke-7 dan materi ke-9, yaitu tentang kalimat efektif dengan paragraf. Sebelum saya menjelaskan materi itu, materi terkait, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Heri Kurniawan. Saya dari Prodi PGSD, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, yang dimana ini merupakan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan Ibu Putri Hana Febriana MPD selaku dosen penguji dan dosen pengajar. Dan baiklah teman-teman sekalian, izinkan saya untuk menyampaikan materi terkait, dan materi hari ini yaitu tentang kalimat efektif dengan pengertian dan macam-macamnya, serta paragraf itu seperti apa. Baik teman-teman sekalian, di materi hari ini kita akan bahas yang pertama adalah kalimat efektif. Pengertian dari kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami dan kalimatnya itu lebih sederhana dalam penggunaan, dan biasanya kita pakai dalam bentuk lisan maupun tulisan. Dan intinya kalimat efektif itu adalah kalimat yang tidak berbelit-belit, langsung pada intinya ataupun langsung pada tujuannya mengenai apa yang ingin dibicarakan ataupun suatu gagasan yang ingin disampaikan. Nah, itu merupakan pengertian dari kalimat efektif. Kemudian yang kedua adalah syarat-syarat dari kalimat efektif seperti apa. Nah, syarat-syarat kalimat efektif yang pertama, kita harus mempunyai kelogisan dalam menyampaikan suatu materi ataupun suatu gagasan. Itu yang pertama. Yang kedua, syarat-syarat kalimat efektif itu adalah kehematan. Kehematan itu penting kali karena dalam berbicara ataupun dalam berkomunikasi ataupun secara tulisan penting banget yang namanya kehematan. Itu penting sekali untuk diterapkan dalam kalimat efektif teman-teman sekalian. Kemudian tidak hanya kehematan ataupun kelogisan, juga harus mempunyai tema. Tema dimaksud di sini adalah kita harus mempunyai tema ataupun gagasan dalam menulis sebuah kalimat ataupun dalam menyampaikan secara langsung. Kemudian memperhatikan diksi atau penggunaan kata yang tepat. Kemudian tanda baca itu harus diperhatikan ataupun format penulisannya lebih dilakukan, kemudian lebih dilaksanakan teman-teman sekalian. Nah, itu merupakan syarat-syarat dari kalimat efektif. Kemudian ada tambahan sedikit, untuk syarat-syarat kalimat efektif itu kita harus punya ejaan yang berlaku. Jangan menggunakan ejaan yang tidak sesuai dengan standar saat ini, tapi gunakanlah ejaan yang berlaku saat ini dan kedepannya. Nah, itu kita udah bahas pengertian dan syarat. Selanjutnya kita akan bahas adalah contoh dari kalimat efektif seperti ini. Itu buku sudah saya baca 3 kali. Nah, itu kalimat pertama. Kalimat yang kedua, buku itu sudah saya baca 3 kali. Mana yang lebih dipahami atau lebih mudah diingat atau lebih paham maksudnya? Kalau menurut saya pribadi adalah kalimat yang kedua. Buku itu sudah saya baca 3 kali. Ketimbang dengan kalimat yang tadi, itu buku sudah saya baca 3 kali. Kemudian contohnya seperti ini jadi kalimat efektif. Bagi seluruh peserta ujian diharapkan datang tepat waktu. Seluruh peserta ujian diharapkan datang tepat waktu. Nah, menurut saya pribadi, kalimat yang lebih mudah dipahami atau kalimat efektif itu adalah kalimat yang kedua, yaitu adalah seluruh peserta ujian diharapkan datang tepat waktu. Ketimbang dengan kalimat yang pertama, teman-teman sekalian, itu tidak efektif. Kemudian contohnya bisa juga seperti ini. Ayah memasak dan menggoreng ayam goreng di dapur. Ayah memasak ayam goreng di dapur. Mana yang lebih mudah dipahami maknanya atau secara kalimatnya antara kalimat pertama dengan kalimat kedua? Kalau menurut saya pribadi adalah kalimat yang kedua. Dia langsung kepada inti ataupun poin-poin yang ingin disampaikan, tidak berbelit-belit ataupun tidak panjang, walaupun maksudnya sama. Kemudian contohnya seperti juga yang terakhir dari saya pribadi, kalimat efektif itu contohnya seperti ini. Di rumah Budi, Budi membaca buku. Budi membaca buku di rumah. Mana yang lebih dipahami? Kalimat pertama dengan kalimat kedua. Kalau menurut saya pribadi, yang lebih dipahami ataupun efektif itu adalah kalimat yang kedua, teman-teman sekalian. Nah, itu kita udah bahas pengertian contoh dari kalimat efektif dan cara kalimat efektif. Kemudian kita lanjut adalah pola kalimat dasar dari jenis kalimat itu seperti apa, teman-teman sekalian. Pola kalimat dasar ataupun jenis kalimat itu terbagi menjadi 4 utama, teman-teman sekalian. Yang pertama ada kalimat deklaratif, kemudian kalimat interrogatif, kalimat imperatif, serta kalimat eksklamatif itu seperti apa. Nah, kita akan bahas teman-teman sekalian dalam pola kalimat dasar ataupun jenis kalimat, teman-teman sekalian.
Yang pertama adalah kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif ini adalah subjek ditambah predikat ditambah objek ataupun informasi dari tambahan. Contohnya saya membaca buku di perpustakaan, yang dimana objek dari kalimat deklaratif yang saya sampaikan ini merupakan di perpustakaan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif ini adalah tergantung pada jenis pertanyaan yang ingin disampaikan, dan terdapat beberapa pola kalimat interrogatif yang secara umum biasa kita temui. Biasanya seperti ini: kata tanya ditambah predikat ditambah subjek ataupun objek dan informasi tambahan. Contohnya, apa yang kamu makan tadi? Nah, itu merupakan kalimat contoh dari kalimat integratif yang dimana dia menggunakan tanda tanya di awal, di akhir, teman-teman sekalian. Kemudian itu ada kalimat imperatif. Kalimat imperatif ini adalah kalimat kata ganti atau nama dan infinitive verb atau objek dan informasi tambahan. Dan biasanya katanya seperti ini: tolong bawa buku itu kepadanya. Nah, yang mana ini merupakan contoh dari kalimat imperatif. Dan yang selanjutnya adalah yang terakhir adalah kalimat eksklamatif. Kalimat eksklamatif ini adalah kalimat yang pada dasarnya ada subjek, predikat, objek, ataupun informasi tambahan-tambahan lainnya, dan diakhiri dengan tanda seru. Betapa indah pemandangan ini, yang dimana terakhir menggunakan tanda seru. Betapa indah pemandangan ini. Itu contoh dari kalimat eksklamatif, yang dimana terakhir itu menggunakan tanda seru, teman-teman sekalian. Selanjutnya materi yang ke-9 yaitu tentang paragraf. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari paragraf itu apa, kemudian syarat-syarat dari paragraf, macam-macam atau jenis paragraf itu terdiri dari apa saja, serta bagaimana sih struktur dari paragraf dan jenis paragraf dan pengembangan dari paragraf seperti apa. Nah, di sini kita akan bahas terlebih dahulu adalah pengertian dari paragraf. Paragraf itu sama dengan alinea, yang dimana paragraf ini pengertiannya adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat-kalimat yang saling berkaitan satu sama lain, atau sebuah kumpulan kalimat-kalimat yang berisi tentang ide pokok ataupun suatu gagasan yang ingin disampaikan atau gagasan utama. Jadi saya ulangi lagi, teman-teman sekalian, paragraf itu sama dengan alinea, yang dimana maksudnya adalah paragraf itu adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang intinya saling berkaitan satu sama lain dan memuat sebuah ide pokok ataupun memuat gagasan-gagasan utama yang ingin disampaikan. Nah, itu merupakan paragraf, teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua adalah syarat-syarat dari paragraf. Syarat-syarat paragraf itu sebenarnya hampir sama dengan materi sebelumnya, yaitu tentang kalimat efektif, tapi ada sedikit tambahan dari saya pribadi, dari saya, dan saya baca. Syarat dari paragraf itu yang pertama adalah harus mempunyai ide pokok atau mempunyai suatu gagasan ketika kita menulis secara langsung. Kemudian yang kedua adalah memiliki kesatuan dan kepaduan, yang dimana kesatuan adalah kohesi dan kepaduan itu adalah koherasi. Nah, itu syarat-syarat dari paragraf, teman-teman sekalian. Kemudian adalah kesatuan tema. Kesatuan tema ini adalah yang dimaksud adalah kita harus nyambung gitu antara paragraf pertama dengan paragraf kedua, antara paragraf kedua dengan ketiga. Jadi harus nyambung dan memiliki kesatuan dalam menyampaikan dalam menulis sebuah paragraf. Karena kebanyakan kita kadang kadang paragraf pertama membahas tentang ini, mungkin paragraf kedua mungkin beda pula maksud disampaikan. Jadi kesatuan tema itu penting banget dalam sebuah paragraf, teman-teman sekalian, agar yang membaca ataupun yang melihat secara langsung itu dapat memahami dari apa yang ditulis, teman-teman sekalian. Kemudian tidak hanya itu, dari secara paragraf penting juga yang namanya pengembangan dari tulisan, teman-teman sekalian. Yang dimaksud pengembangan di sini adalah kita harus paham dan mempraktikkan tanda baca dan penggunaan diksi yang tepat, serta harus kehematan pun juga dipentingkan dalam menulis sebuah paragraf, teman-teman sekalian. Nah, itu merupakan syarat-syarat paragraf yang harus kita ketahui dan kita lakukan untuk kedepannya, teman-teman sekalian, atau kita aplikasikan untuk keseharian kita, teman-teman sekalian. Nah, itu kita udah bahas pengertian paragraf atau alinea, kemudian kita udah bahas struktur paragraf, kemudian kita lanjut, yaitu adalah struktur paragraf. Struktur paragraf itu terdiri dari 3. Yang pertama ada kalimat pembuka, yang kedua adalah ada kalimat pendukung atau isi, dan yang ketiga adalah kalimat penutup. Nah, apa sih itu kalimat yang saya sampaikan tadi, terdiri 3 tadi? Nah, itu merupakan struktur dari paragraf. Baik, kita langsung saja ke pembahasannya. Kalimat pembuka adalah kalimat
yang berada di awal, dan biasanya ia menyampaikan sebuah ide pokok ataupun suatu gagasan yang ingin dibahas dalam topik mereka ataupun dibahas dalam sebuah paragraf teman-teman sekalian. Yang dimana kalimat pembuka atau kalimat awal ini dia menyampaikan ide pokok, pendahuluan-pendahuluan terlebih dahulu teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua adalah struktur dari paragraf itu adalah kalimat pendukung atau isi. Yang dimana pada kalimat paragraf itu biasanya kita jumpai di tengah-tengah, dan biasanya ia menyampaikan sebuah informasi-informasi kemudian beserta argumen dan mendukung dari ide pokok mereka tersebut. Jadi kalimat pendukung atau kalimat isi ini menyampaikan sebuah informasi, menyampaikan sebuah argumen-argumen dari sebuah paragraf yang kita tulis ataupun paragraf yang kita baca teman-teman sekalian. Struktur yang terakhir dari paragraf itu adalah kalimat penutup. Kalimat penutup adalah kalimat yang biasanya kita jumpai di akhir paragraf, dan biasanya ia menyampaikan sebuah kesimpulan atau menyampaikan sebuah rangkuman dari paragraf yang ia tulis, dan biasanya kita temui kesimpulan beserta rangkuman-rangkumannya teman-teman sekalian. Nah, itu kita udah bahas struktur dari paragraf, kemudian kita akan bahas jenis paragraf ataupun macam-macam paragraf. Nah, kalau berdasarkan yang saya baca, terdapat banyak sekali jenis paragraf teman-teman sekalian, tetapi yang saya ketahui dan saya baca cuma 7 teman-teman sekalian. Maaf ya teman-teman sekalian, yang pertama adalah paragraf deduktif. Paragraf deduktif ini adalah paragraf yang dimana gagasan utamanya terletak di awal kalimat teman-teman sekalian atau di awal paragraf, dan biasanya ini bersifat pola penulisannya bersifat deduksi dari umum ke khusus. Jadi penjelasannya itu dari umum dulu baru ke khusus teman-teman sekalian. Jadi kesimpulan dari paragraf deduktif ini adalah paragrafnya itu terdiri ataupun terletak gagasan utama itu terletak di bagian awal teman-teman sekalian. Yang kedua adalah paragraf induktif. Paragraf induktif ini adalah kebalikan dari paragraf deduktif. Kalau deduktif itu di awal gagasan utamanya, kalau di induktif ini merupakan paragraf yang terletak di akhir teman-teman sekalian. Dan biasanya pola penulisannya ini dari peristiwa khusus disampaikan dulu secara mendetail, nanti baru penjelasan-penjelasannya teman-teman sekalian. Kemudian yang ketiga adalah paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang dimana tambahan atau gabungan dari induktif dengan deduktif. Jadi paragraf campuran ini yang dimana gagasan utamanya ataupun ide pokoknya terletak di awal maupun di bagian akhir. Jadi bisa kita ketemui paragraf utamanya ataupun ide pokoknya ataupun gagasan utamanya dari paragraf campuran ini di awal maupun di akhir teman-teman sekalian. Dan biasanya pola penulisan ini dengan menggunakan paragraf campuran, ia menggunakan menyampaikan secara pernyataan umum, kemudian dilanjutkan dengan khusus, dan dilanjutkan dengan penjelasan teman-teman sekalian. Nah, itu udah paragraf campuran. Selanjutnya kita akan bahas adalah paragraf ineratif. Apa sih itu paragraf ineratif? Paragraf ineratif ini adalah paragraf yang gagasan utamanya ataupun ide pokoknya dan biasanya itu terletak di tengah-tengah teman-teman sekalian paragrafnya, dan dia memiliki pola penulisan dari khusus dulu penyampaiannya, baru umum, baru khusus teman-teman sekalian. Dan paragraf ineratif ini gagasan utamanya terletak di tengah-tengah. Dan selanjutnya ada paragraf persuasif. Paragraf persuasif adalah paragraf yang sifatnya meyakinkan, sifatnya agar para pembaca ataupun yang melihatnya terayu dengan apa yang ia sampaikan ataupun dari pandangan-pandangan sang penulis teman-teman sekalian. Dan biasanya sering kita jumpai dari paragraf persuasif ini yang sifatnya meyakinkan, khususnya para pembaca jumpai di contoh-contohnya seperti di iklan, pidato, ataupun di esai-esai argumentatif teman-teman sekalian. Nah, itu merupakan jenis dari paragraf, yaitu jenis paragraf persuasif. Kemudian ada paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif ini apa? Nah, paragraf deskriptif ini adalah paragraf yang memberikan gambaran-gambaran secara detail ataupun terperinci yang memuat tentang mungkin objek, tempat, kemudian orang, dan situasi teman-teman sekalian. Dan biasanya ia membahas secara detail, secara rinci, agar orang-orang itu mudah memahami apa saja sih kejadian-kejadian yang terjadi gitu dengan menggunakan paragraf deskriptif teman-teman sekalian. Kemudian kita lanjut, yang terakhir adalah paragraf tunggu sebentar teman-teman sekalian.
Kemudian selanjutnya adalah paragraf naratif. Nah, paragraf naratif itu apa? Nah, paragraf naratif merupakan paragraf yang menceritakan suatu kejadian ataupun rangkaian kejadian ataupun suatu peristiwa yang dibahas secara kronologis. Jadi yang menyampaikan peristiwa-peristiwa tersebut dengan secara kronologis teman-teman sekalian, dan sering kita jumpai contohnya pada cerita pendek, novel maupun laporan-laporan dari perjalanan ataupun laporan-laporan berita, di mana ia menyampaikan secara kronologis. Contoh paragraf naratif ini seperti ini. Pada suatu hari, tepatnya tanggal 2 bulan 10 2008, terdapat seorang ibu dan anak yang berjalan di sebuah kompleks, dan di mana ibu dan anak ini terjatuh ataupun tersenggol oleh seorang pengendara yang laju naik ondanya dengan kecepatan 40 km/meter ataupun 60 km/meter. Di mana kejadian ini tanggal 2 bulan 10 2000 sekian gitu kan teman-teman. Kejadiannya siapa saja orang yang melihatnya ataupun saksi matanya, kemudian apa saja yang terjadi. Nah, itu dibahas secara kronologis pada kejadian tersebut dan dibahas secara langsung teman-teman sekalian. Dan ini biasanya kita temui di paragraf-paragraf naratif teman-teman sekalian. Mungkin contoh dari paragraf naratif, dan mungkin bisa ditambah juga teman-teman sekalian dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita juga baca ataupun di pembelajaran lain pun juga kita tahu paragraf naratif itu dia membahas secara kronologis kejadian ataupun secara langsung teman-teman sekalian. Nah, itu merupakan pengertian dari paragraf naratif, dan itu merupakan macam-macam ataupun jenis-jenis dari paragraf ya teman-teman sekalian. Ada 7, bisa kita aplikasikan atau bisa kita temui teman-teman sekalian, maupun di media online maupun media koran teman-teman sekalian. Selanjutnya yang terakhir adalah pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf itu penting sekali untuk seorang penulis untuk mengembangkan pola pikirnya ke dalam kalimat-kalimat penjelas teman-teman sekalian, yang dimana dituangkan dalam sebuah paragraf teman-teman sekalian. Di dalam pengembangan paragraf terdapat hal-hal yang harus digunakan atau hal-hal yang harus dipakai teman-teman sekalian, seperti klimaks, kemudian anti klimaks, sudut pandang, kemudian perbandingan, pertentangan, serta analogi. Contohnya sebuah proses, sebab, akibat, umum, khusus, kemudian klimaks, klasifikasi, dan definisi yang luas. Nah, itu merupakan pengembangan dari paragraf. Jadi pengembangan paragraf ini penting sekali untuk seorang penulis untuk menyampaikan ide-idenya ke dalam sebuah paragraf teman-teman sekalian. Pengembangan paragraf ini juga bisa diartikan dengan membandingkan dua hal yang mempunyai persamaan bentuk ataupun fungsinya teman-teman sekalian, serta mengembangkan atau perluas sebuah paragraf dengan berikan detail-detail dan penjelasan-penjelasan yang relevan teman-teman sekalian. Kemudian dari pengembangan paragraf ini juga tujuannya baik teman-teman sekalian untuk menyampaikan informasi lebih dalam, lebih jelas, lebih detail, kemudian lebih komprehensif kepada pembaca yang lengkap dan menyeluruh terhadap suatu topik teman-teman sekalian. Jadi pengembangan paragraf ini penting sekali untuk seorang penulis untuk mengembangkan pola pikir yang ke dalam sebuah kalimat-kalimat paragraf teman-teman sekalian, ataupun dari kalimat-kalimat penjelas dan dituangkan ke dalam sebuah paragraf teman-teman sekalian, yang dimana penting sekali sebuah proses, sebab, akibat, kemudian umum, kemudian khusus, kemudian klasifikasi dan definisi yang luas. Jadi pengembangan dari sebuah paragraf penting teman-teman sekalian dalam sebuah paragraf teman-teman sekalian. Nah, itu mungkin dari saya teman-teman sekalian dari materi hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Dan lebih dan kurang saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian, Bapak Ibu guru, dan semoga bisa saya lebih baik lagi ke depannya dalam menyampaikan sebuah materi. Dan akhir kala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.